Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah ataupun dimanapun berada? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini kita ada di episode ke-17. Benar ya teman-teman ya? 17 ayo. Iya, 17. Lupa episode nih ya. Oke deh, hari ini episode ke-17 dalam rangka Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Dan hari ini Atifah sudah barengan dengan Ibu Hajah Fiti Elianur Bahrida SKM. Mau dipanggil Ibu atau kakak nih? Kakak dong. Kakak dong ya, seperti biasanya. Oke deh, hari ini Atifah udah barengan sama Kak Fiti. Halo Kak Fiti. Ya, Atifah sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Fiti gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nih kesibukannya sekarang? Ya, Kerja ya pastinya ya. Betul sekali. Betul ya. Masih beredar. Masih beredar. Oke deh. Kak Fiti ini merupakan tenaga fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku, benar Kak ya? Pada seksi promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan jiwa pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang cuci tangan pakai sabun Kak ya, atau singkatnya itu CTPS. Oke, benar. Untuk tema nih Kak ya, tema pada tahun ini tangan bersih berada dalam jangkauan. Benar nggak tuh? Iya, jadi tema Hari Cuci Tangan Sedunia ini tahun 2023 tahun ini adalah Clean Hands Are Within Reach, atau tangan bersih berada dalam jangkauan. Seperti itu. Jadi ini menyatakan bahwa melalui kepemimpinan yang kuat, kemudian juga upaya kolektif dan dari kita itu dapat menutup kesenjangan dalam akses dan praktek mencuci tangan gitu. Jadi supaya meningkatkan kesadaran diri ya. Kemudian juga supaya akses cuci tangan, kondisi tangan yang bersih itu berada dalam jangkauan masyarakat secara luas. Gitu. Jadi ibarat itu bahasa mudahnya mungkin pembiasaan diri untuk masyarakat mencuci tangan ya. Oke. Tujuan sendiri nih Kak, untuk peringatannya sendiri, tujuan peringatan dari Hari CTPS ini apa aja nih Kak? Oke, ini sebenarnya Hari Cuci Tangan Sedunia ini dulu dikampanyekan oleh PBB, bekerja sama dengan berbagai macam organisasi lainnya, termasuk pemerintah dan swasta, untuk menggalakkan perilaku cuci tangan ya, sebagai upaya untuk menurunkan tingkat penyakit ya, kesakitan, baik juga terutama kematian balita, karena pada zaman dulu itu lebih dari 5.000 balita itu meninggal karena penyakit diare. Jadi salah satunya dengan mencegah perilaku hidup bersih sehat, paling mudahnya dengan cuci tangan. Cuci tangannya. Oh berarti mungkin si bayi itu meninggal karena keluarga atau sekitarnya kurang cuci tangan ya, otomatis si dede bayinya jadi diare, sakit, kemudian innalillahi gitu ya. Oke deh, kenapa sih Kak jadi penting untuk cuci tangan nih? Selain bersih, karena yang pertama ya untuk menghilangkan kuman, ada alasan lain nggak sih Kak? Jadi cuci tangan ini yang pertama sih paling efektif, paling efektif dalam mencegah penularan penyakit. Ya, kemudian beberapa alasan lainnya itu yang pertama mencegah berbagai macam penyakit ya. Tadi kayak diare, kemudian juga yang baru-baru kita lewati nih, COVID ya. COVID kan. COVID, kemudian juga flu, pilek, dan infeksi lainnya. Kemudian juga kecacingan. Biasa lah ya, dari tangan yang kotor, megang uang apa segala macam, penularannya cepat akses dari tangan berarti Kak ya. Kemudian juga untuk membunuh kuman-kuman. Karena kalau pakai air biasa, apalagi air kobokan, nggak bakalan rontok, malah berada di sana-sana aja kan, malah menyebarkan dengan yang celup berikutnya. Kemudian juga perlindungan untuk yang rentan, usia rentan, baik itu balita, kemudian lansia, atau mereka yang punya penyakit infeksi gitu. Kemudian juga apalagi ya, menghindari keracunan makanan. Karena kalau sebelum makan kita cuci tangan yang bersih, insya Allah kan terhindar dari kontaminasi makanan. Seperti gitu. Terus nih Kak, kita ini waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Ada waktu yang tepat nggak sih Kak? Kalau keseringan cuci, kan kayak kita waktu zaman COVID itu, ada teman satu kasus keseringan cuci tangan, malah hilang sidik jari. Gimana itu Kak ceritanya Kak? Oke, jadi sebenarnya cuci tangan itu paling mudah ya, cuman sekarang ini mungkin agak sudah terabaikan gitu ya. Karena COVID seiringnya menurun mungkin ya. Kalau dulu kan sebentar-sebentar cuci tangan, pegang pintu selalu cuci tangan. Digaungkan banget cuci tangan zaman COVID ya. Jadi itu yang utama sih, kalau tangan kita kotor, udah terlihat kan. Kemudian yang utama lagi, yang sebenarnya paling utama banget, mulai setelah kita
buang air besar. Pakai sabun cuci tangannya. Kemudian juga setelah membersihkan anak atau bayi atau cuci diapasnya, ganti popok, buang air, baik itu pup atau pi, baik itu buang air besar atau buang air kecil, harus cuci tangan. Kemudian juga saat kita akan menyiapkan atau sebelum makan, kita harus cuci tangan. Sebelum ibu-ibu yang menyusui nih, sebelum menyusui bayi harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian juga ya saat tangan kita terasa kotor, terlihat kotor, baik itu setelah memegang uang, kemudian juga setelah berkebun, memegang binatang, itu harus cuci tangan pakai sabun. Oke, berarti nggak ada hitungan berapa kali maksimal, pokoknya merasa kotor, kita mau melakukan aktivitas yang ibaratnya anak kecil kayak kita gitu ya, harus cuci tangan Kak ya. Kalau masalah hilang sidik jari itu gimana Kak ya? Mungkin terlalu keras kah? Mungkin dia salah cara ya? Pakai hand sanitizer malah mungkin itu ya, yang kan jadi kebanyakan pengaruh. ada alkoholnya kan ya. Oh, jadi hand penyebab sanitizer itu 70% kan ada alkoholnya, mungkin loh ya. Iya. Karena keseringan itu atau mungkin dia gusrak-gusraknya wow banget. Salah cara tadi ya. Oh, berarti karena lebih baik memang tetap pakai sabun dengan air mengalir ketimbang sama hand sanitizer. Jadi sebenarnya menurut penelitian itu Bapak siapa itu ya dari Universitas di Harvard, lupa aku namanya, pokoknya ada lah ya, itu sempat di The Guardian. Jadi sebenarnya cuci tangan pakai sabun itu jauh lebih efektif daripada hand sanitizer. Kenapa? Karena walaupun hand sanitizer itu mengandung alkohol 70%, tapi di sabun itu yang tidak ada di alkohol itu ada membran lemaknya. Itu yang merontokkan kuman dan virus yang ada di tangan kita yang tidak kelihatan gitu. Untuk sabunnya sendiri sih Kak, ini nih emang harus sabun cuci tangan kah? Atau misalnya sabun mandi bisa? Atau misalnya ada kepepet, misalnya ada sampo dikucuk-kucuk sedikit jadi buat cuci tangan? Pertanyaan yang bagus nih. Ya kan biasanya kepepet gitu biasanya kan apalagi di masyarakat yang maaf mungkin agak di dalam yang susah gitu ya. Apakah harus sabun cuci tangan yang cair, yang kemasan gitu? Enggak. Tapi syaratnya kalau dia bisa pakai sabun batangan. Syaratnya sabun batangan itu tidak boleh terendam air, karena kalau dia terendam air itu mengandung terkontaminasi juga. Jadi kalau sabun batangan boleh, tapi yang kering. Oh gitu. Nggak ada atau harusan merek ini yang harganya sekian, itu nggak ada. Pokoknya sabun aja. Sabun aja ya, asalkan sabun aja gitu ya. Yang ada gelebep-gelebep gitu ya, udah bisa menghilangkan kuman di tangan. Oke deh, selanjutnya nih Kak ya. Apa sih yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya cuci tangan? Oke. Yang pertama sih kampanye ya. Kalau zaman dulu kan kita ingat dulu sebelum COVID melanda menyerang, hasil survei cuci tangan masyarakat kita itu rendah banget. Sebelum adanya COVID ya? Di bawah 70%. Tapi dengan kita terus-terusan kampanye dan edukasi masyarakat dan lihat pun, oh ini bagusnya nih aku cuci tangan, manfaatnya seperti ini, terlindung dari berbagai macam kuman, penyakit kan, jadi meningkat. Jadi yang harus kita lakukan itu lebih baik, kayaknya lebih banyak kampanye dan edukasi masyarakat seperti itu. Pentingnya cuci tangan pakai sabun. Jadi lebih dikampanyekan dan diedukasikan Kak ya. Apalagi bagusnya mencuci tangan itu dipraktekkan sejak dini Kak ya. Iya benar sekali. Kemudian sekarang kalau dilihat kan udah banyak juga ya tayangan-tayangan animasi video anak yang sudah mulai mengkampanyekan mencuci tangan ya pakai sabun. Aduh, ingatan lagu itu. Iya banyak. Cuci telapak tangan. Lagu ya Rara Nusa. Banyak lah. Ikut juga Bu ya. Iya kan punya balita. Oh iya benar. Dan ibunya harus bisa juga nyanyi. Iya benar. Kan sebagai contoh malah kan. hafal mamanya ya kadang. Jadi playlist sehari-hari. Oke nih Kak, kurang afdol kayaknya kalau kita belum mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Dan juga karena kita tidak ada air, ini Kak. Boleh air. Kita harus berimajinasi yang tinggi ya. Oke, boleh nih dicontohin langsung sama Kak Fitri bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Ada berapa Kak? 6 langkah. 6 langkah. 7 langkah ya dari WHO. Yang pertama kita ambil air. Air yang mengalir lah ya. Jangan air kita dari kobokan, dari ember. Misalnya air tergenang kan misalnya dalam drum kan itu kan sudah terkontak tuh rigetnya. Air drum boleh, biasanya kayak tapi gini. harus pakai gayung. Tapi jangan yang jangan tangan gitu kan. Betul sekali. Iya. Jadi ambil air, digayungkan kan dibasahi tangannya, kemudian kita ambil sabun, entah itu sabun cair atau sabun batangan, tapi yang kering ya, digosokkan ke tangan, telapak tangan dulu, yang pertama telapak tangan, kemudian punggung tangan, kiri dan kanan, setelah itu sela-sela jari, kemudian punggung jari, gerakan mengunci. Gini ya? Iya. Oke, kelihatan lah kameranya lah. Kayak kita nyanyi gitu ya, tapi kiri dan kanan. Oke, kemudian juga jempol, gerakannya kiri dan kanan. Juga Kak ya. Baru kuku jari, gerakan memutar. Kiri dan kanan. Setelah itu baru kita bilas.
sampai busa-busanya, licin-licinnya hilang. Oke. Baru kita matikan, bisa dengan Siku gitu ya. Atau misalkan yang putar-putar kan susah ya pakai siku. Ini kerannya kita ini dulu, kita cuci dulu. Kan kita masih pakai sabun nih, kita cuci dulu. Jangan langsung kita matikan. Jadi cuci pakai sabun, baru kita siram, baru kita boleh matikan ya. Baru kalau ada tisu bersih atau lap bersih, tapi lapnya jangan yang satu untuk semua juga ya. Atau kita cukup kibas-kibaskan. Kibas-kibas ya. Oke, kalau tempat makanan biasanya ada hair dryer kesambatannya tuh yuk. Ya. Sejenisnya ya, ada pengering ya. Ada, nggak tahu ya, belum ini katanya hair dryer yang seperti itu justru ada yang malah menyebarkan. Oh, malah bikin menyebarkan virus Kak ya. Jadi lebih amannya sih digipas-gibas ya. Kibas-kibaskan aja. Kalau biasanya mama anak kakak suka gawian tuh Kak, langsung set. Daster habis itu langsung basah semuanya. Dasternya basah terus terkontaminasi kembali. Aduh kacau. Jadi emang lebih baiknya dikibas-kibaskan Kak ya. Kibas-kibaskan aja. Oke, daster is the best. Wow, promosi daster jadi jak kita ya. Oke nih Kak, next tadi cara mengedukasi anak-anak nih Kak tentang mencuci tangan pakai sabun. Selain mungkin kalau untuk video gitu kan mungkin ada umuran-umur tertentu Kak ya untuk kita memperbolehkan dia menonton tayangan seperti itu. Kalau misalnya di tempat sekolah ataupun di tempat umum lainnya, gimana nih Kak cara untuk mengedukasi si anak? Karena kan pentingnya kan lebih baik dari ini ya. Supaya jadi pembiasaan gitu. Betul. Jadi untuk anak-anak itu yang pertama sih itu harus menyenangkan. Pembelajarannya harus menyenangkan. Jadi dia bisa kita lewat gerakan, lagu. Banyak banget lah ya lagu cuci tangan dengan nada-nada berbagai macam nada kan. Kemudian juga selain itu kita ini nih sabunnya kita beri yang menyenangkan. Entah itu dari warna atau dari aromanya, biar mereka semangat gitu. Kemudian untuk wastafelnya, entah itu wastafel atau keran, usahakan sampai dijangkau sama mereka. Jadi misalnya terlalu tinggi, sediakanlah kursi kecil, ya tangga atau kursi kecil biar mereka nyampe. Kemudian juga kita harus tunjukin sama anak kita bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Gerakan-gerakannya baik itu untuk siswa sekolah, kemudian anak-anak yang balita itu, dan kita harus kasih contoh. Jadi anak itu harus lihat orang tuanya juga cuci tangan. Kita jelaskan juga manfaatnya ini loh dek, cuci tangan biar nggak ada yang nggak sakit gitu. Jadi mereka tuh tertanam gitu loh supaya jadi pembiasaan di mereka. Gitu. Mulai dari kitanya juga untuk mencontohkan kebiasaan yang baik. Anak adalah peniru yang ulung. Iya benar. Kan? Apapun yang orang tuanya lakukan, dia memantau, tapi dia mengingat dalam memorinya pasti, oh iya. Nggak langsung diterapin, tapi nanti beberapa saat ada timingnya lah ya, nanti dia bisa praktekin sendiri Kak ya. Oke deh, tantangan utama nih Kak yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun. Oke, tantangan utama mungkin pembiasaan ya, karena mengubah perilaku itu tidak gampang. Iya, betul. Kayak kemarin aja kan setelah ada kasus baru kan kita mulai pembiasaan. Dan setelah itu juga adalah apa ya? Mungkin mereka supaya tetap konsisten dengan kebiasaannya, karena kayak sekarang seiring berjalannya waktu udah tidak ada yang begitu membahayakan dan menakutkan. Jadi begitu misalnya habis kerja aja teman datang bawa gorengan, habis pegang hidung, pegang laptop langsung ambil aja, coba takut nggak kebagian kan. Benar. Jadi lebih benar lagi kan Anda merasa tertohok. Relate pula ya. Ya kan. Jadi lebih diinikan lagi, diinget-ingetin gitu. Karena memang masyarakat kita kalau sudah merasa enak udah gitu. Tapi yang nggak gitu aja, tetap kita promosikan lagi, harus tetap kita ingat pembiasaan lagi ya. Terus makanya kan ada media-media kita gitu. Untuk promosi kesehatan yang ini ya. Betul. Oke nih Kak, ada nggak sih Kak pesan penting yang pengen Kakak sampaikan di hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini buat sobat sehat yang ada di rumah nih Kak? Oke, jadi dengan cuci tangan yang benar kita bisa melawan penyakit ya. Mari kita biasakan cuci tangan pakai sabun, kemudian karena itu adalah cuci tangan pakai sabun adalah tindakan sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa. Superman.
Oke nih guys, jadi simple banget untuk mencegah penyakit dan menyelamatkan nyawa, cukup dengan cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun, itu sudah menjadi salah satu cara jitu Kak ya, untuk yang seperti aku bilang di awal tadi, untuk menyelamatkan nyawa dan juga mencegah dari berbagai macam penyakit. Oke deh, mungkin itu adalah statement terakhir Kak ya di hari CTPS ataupun hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Aduh, raja panjang. CTPS aja dah kita bilangnya ya. Hari CTPS sedunia tahun 2023. Dan mudah-mudahan teman-teman di rumah tetap juga CTPS dengan baik dan benar 6 langkah sesuai himbauan dari WHO dan Kemenkes Kak ya, cara yang benar ya. Atau bisa cek di Instagram kita, ada video lengkapnya cara cuci tangan yang benar itu seperti apa. Kak Fiti, terima kasih banyak buat informasi yang sudah di-share hari ini buat teman-teman ataupun sobat sehat yang ada di rumah. Dan jangan lupa ya guys buat follow Instagram kami di Dinkes Prof Kalsel. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan lonceng di YouTube kita untuk dapatkan video-video terbaru di Dinkes Prof Kalsel. Dan mudah-mudahan informasi yang kita bagikan pada hari ini pastinya bermanfaat buat kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.